semuanya, ketemu lagi nih kita. Di video kedua ini, kita akan membahas topik baru yang lebih menarik loh, yaitu jamban sehat. Loh, jamban sehat itu apa ya? Jamban sehat merupakan suatu tempat yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran agar tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Suatu jamban akan dikatakan sebagai jamban sehat bila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, lubang resapan sepiteng berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Yang kedua, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Yang ketiga, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Selanjutnya, jamban dilengkapi dengan dinding atau pelindung, ventilasi udara, dan penerangan yang cukup. Lalu, jamban dan lantai dibersihkan secara teratur, serta pada jamban tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Memangnya, keuntungan jika kita punya jamban sehat itu apa sih? Karena jamban ini milik pribadi, sehingga pasti memiliki nilai keleluasaan pribadi yang tinggi, serta tentunya akan lebih bersih dan sehat. Selanjutnya, bau yang dihasilkan dapat dicegah oleh genangan air yang berada di leher angsa. Lalu, kita tidak perlu khawatir anak-anak akan terjatuh ataupun tenggelam, karena jamban dapat dipakai secara aman bagi anak-anak. Bila jamban penuh, dapat dikuras atau dikosongkan dengan cara alami ataupun menggunakan alat khusus. Tapi tahu nggak sih? Jamban yang baik adalah jamban yang mempunyai lubang penampung kotoran atau biasa disebut sepiteng. Sepiteng atau tangki septik merupakan bangunan pengolah dan pengurai kotoran tinja manusia dengan menggunakan bantuan bakteri. Nah, sepiteng ini tidak bisa dibuat secara asal-asalan loh. Sepiteng memiliki syarat dan ketentuannya. Yang pertama, dinding sepiteng harus terbuat dari batu bata dan kedap air. Yang kedua, sepiteng juga perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk keluar, serta harus dikuras isinya untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Yang ketiga, limbah dari sepiteng harus dikirimkan ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Yang keempat, sepiteng memiliki bagian penampungan dan pengolah air limbah dengan kecepatan air yang lambat. Nah, selanjutnya merupakan contoh sepiteng yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang kita lihat, sepiteng dibuat dengan menggunakan bahan yang kokoh seperti bata dan kedap air serta dilengkapi dengan pipa. Jarak antara sepiteng juga sesuai dengan ketentuan, yaitu 10 hingga 15 meter dari sumber air. Lalu, sepiteng juga tertutup dan dilengkapi oleh lubang kontrol, ventilasi, serta pipa masuk keluar untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Memangnya ada dampak ya kalau kita membangun sepiteng dengan tidak memenuhi syarat tersebut? Apa sih dampaknya? Ternyata, sepiteng yang dibangun dengan tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan beberapa masalah atau dampak nih. Yang pertama, tinja dapat menjadi media penularan penyakit seperti diare, tifus, dan polio. Yang kedua, apabila sepiteng dibuat dengan bahan yang tidak sesuai, dapat menyebabkan sepiteng jebol sehingga tinja dapat mencemari tanah di sekitarnya. Lalu, apabila sepiteng dibuat dengan jarak yang tidak sesuai dari sumber air bersih, maka tinja dapat merembes dan akhirnya akan mencemari sumber air bersih terdekat loh. Nah, gambar di bawah ini akan menunjukkan contoh nyata jika sepiteng dibangun dengan tidak memenuhi syarat. Seperti yang dapat dilihat, pada gambar yang ini, sumur air bersih tercemar oleh kotoran tinja akibat dari sepiteng yang terlalu dekat jaraknya dengan jarak sumur. Lalu, untuk gambar yang ini menunjukkan contoh sepiteng yang jebol akibat dari penggunaan bahan yang tidak kokoh saat pembuatan sepiteng. Sekian dulu ya pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.